Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, dimanapun Anda saat ini berada, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat mendengarkan acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini dengan tema Setia dalam Segala Perkara bersama saya, Ibu Madianti. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Madiun, sebelum kita akan mengawali Mimbar Kristen ini, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini, malam ini, Engkau masih berikan kesempatan untuk kami, untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada malam ini bisa menguatkan hati kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman kami untuk bisa melangkah ke depan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan acara Mimbar Kristen ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada Mimbar Agama Kristen malam ini, kita akan mengambil tema setia dalam segala perkara. Dan sebelum kita mendengarkan firman, kita akan membaca dalam Lukas 16 ayat 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara pendengar yang berbahagia, apakah itu setia? Setia dalam bahasa Yunani adalah pistos, dan dalam bahasa Ibrani adalah imunah, dan dalam bahasa Inggris sehari-hari yang kita dengar adalah setia adalah faithful. Pistos dan imunah adalah memiliki arti setia. Kata ini juga menerangkan tentang seseorang yang memegang teguh dan penuh dengan iman, percaya, dan pasti. Setia dalam bahasa Inggris adalah can be trust atau dapat dipercaya juga. Dalam kamus bahasa Indonesia artinya berpegang teguh, patuh, taat. Jadi orang yang setia itu bisa diartikan orang yang memegang teguh prinsip hidupnya, patuh pada semua aturan atau perintah yang diterimanya serta taat menjalinnya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai, saudara. Dan dalam praktek hidup, kesetiaan ini adalah hal yang mendasar yang harus dilakukan. Di dalam Matius pasal 25 ayat 14-30, kita sering mendengar perumpamaan tentang talenta, di mana seorang yang mau bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta-hartanya kepada mereka. Masing-masing menurut kesanggupannya diberikan, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan yang terakhir ada 1 talenta. Namun hanya hamba yang menerima 5 dan 2 talenta yang dapat memikul tanggung jawab yang diberikan tuannya. Kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang perkara yang lebih besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terdapat di Matius 25 ayat 21. Saudara-saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang tidak bersabar dengan proses yang dijalani. Terlebih ketika apa yang kita harapkan tidak seperti kenyataan.
sebagian menganggap sepele jika diberikan tanggung jawab yang kecil, saudara, sehingga tidak memberi yang terbaik, meremehkan, menyepelekan. Memulai dari hal-hal kecil memang membutuhkan kesetiaan, saudara, karena kesetiaan dalam melakukan pekerjaan merupakan modal untuk mengemban tugas yang lebih besar dan yang akan dipercayakan oleh Tuhan, baik pekerjaan apapun yang saat ini di dunia ini maupun pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menilai seberapa setia kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang kita pikul saat ini. Jadi ada satu pribadi yang menilai kita, yang memperhatikan kita, yang melihat segala apa yang kita kerjakan, yaitu Tuhan. Jadi manusia tidak bisa lepas dari mata Tuhan. Meskipun manusia kadang sering lupa bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikannya. Manusia lain tidak bisa, tidak ada yang tahu, tapi ada satu pribadi, yaitu Tuhan kita, melihat segala perbuatan pekerjaan kita. Makanya diperlukan pekerjaan yang baik kita sebagai anak-anak Tuhan, karena ada yang nilai. Pengkhotbah menuliskan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, saudara. Hal apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini untuk dikerjakan, walaupun hal itu merupakan hal yang remeh dalam pandangan orang lain, atau itu kecil, itu nggak ada apa-apanya, alah apa yang kamu kerjakan. Mungkin orang lain bisa lihat, bisa memandang gitu. Tapi kerjakanlah itu dengan sukacita dan kesungguhan hati, seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Jadi kita lihat pekerjaan kita, mungkin kita tidak jadi bos di kantor, mungkin kita jadi bawahan, mungkin kita jadi pegawai biasa saja, saudara. Tapi dengan pekerjaan yang kita dipercayakan Tuhan kepada kita, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak kemungkinan nanti kita akan mempunyai perusahaan sendiri, mempunyai kantor sendiri. Karena memang dari nol, dari kecil, dari pekerjaan kecil, memang kita harus setia dulu, baru nanti dikasih pekerjaan yang besar sama Tuhan. Demikian juga dengan pekerjaan di pelayanan, di gereja. Mungkin kau hanya membersihkan gedung, mungkin engkau hanya nyapu saja, mungkin kamu hanya, saudara hanya bertugas kolektor. Itu pekerjaan Tuhan, besar kecil semua sama di mata Tuhan, karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Hamba yang setia dengan perkara kecil akan dipercayakan dengan menangani perkara yang lebih besar. Setiap hal yang besar berasal dari hal yang kecil, saudara. Dan hal-hal itu jika dikerjakan dengan tekun bersama Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena itu, saudara, setialah dalam setiap perkara meskipun kecil. Dan kita harus bersedia diproses untuk membuat kapasitas kita, agar dapat mengembang tugas dan tanggung jawab lebih besar. Saya pribadi teringat dulu saya pas SMA itu, saudara. Saya masih di gereja, saya tidak pelayanan apa-apa karena masih SMA pada saat itu. Yang saya kerjakan hanya menyapu. Jadi pada saat itu saya dipercaya sebelum ibadah nanti dibersihkan ya gerejanya gitu. Dan saat itu memang gereja pada itu masih nyewa, saudara. Dan penyewanya itu banyak anjingnya. Itu jadi kotorannya di mana-mana. Sedangkan saya dengan kegigihan saya percaya setiap yang kita kerjakan pasti ada upah dari Tuhan. Entah itu upah berkat, itu entah nanti kita kehidupan nanti ke depan, Tuhan siapkan masa depan yang baik, Tuhan berikan kesehatan yang baik, itu upah yang dari Tuhan. Dan yang terakhir keselamatan yang dari Tuhan. Jadi sebelum ibadah saya dipercaya untuk bisa membersihkan tempat itu siap untuk ibadah. Jadi saya membersihkan, menyapu luas sekali. Pada saat itu juga ada kotoran-kotoran itu nanti saya sapu dan saya pel. Jadi bersih.
Ada kebanggaan sendiri saya meskipun hanya cuma menyapu, membersihkan lantai, mengepel. Saya luar biasa sukacitanya, saudara. Dan itu kesaksian saya. Jadi saya tidak bersaksi, oh saya pernah di gereja tuh jadi WL apa dulu SMA. Enggak. Saya justru SMA itu saya memulai membersihkan gereja. Dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Dan rasanya puas sekali, senang gitu. Saya melihat Tuhan tersenyum walaupun saya cuma menyapu. Saudara, itulah kesaksian. Jadi seberapa pekerjaan kita, Tuhan hanya melihat kesungguhan kita. Dan yakinlah setiap pekerjaan kita kerjakan, Tuhan memberi upah, menyediakan upah bagi kita. Karena Tuhan tidak mau berhutang. Saudara pendengar yang berbahagia, seorang pendaki bisa mencapai puncak gunung diawali juga dari pijakan pertama. Seorang pelari juga mampu mencapai garis finish dan menjadi juara juga bermula dari langkah yang awal yang baik. Segala sesuatu yang besar bermula dari hal-hal yang kecil dahulu, saudara. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita juga harus mulai pendakian dari bawah, melewati lembah lereng terlebih dahulu. Ya, semua diawali dari kecil, tidak langsung ke gunung, tidak langsung ke atas. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari awal yang pertama juga, saudara. Dalam perumpamaan tentang biji sesawi, Tuhan juga berkata, memang biji itu juga paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sawian lainnya. Tahu sesawi yang saudara? Sayur sawi itu ya, itu bijinya kecil, dia terkecil, dikatakan di Alkitab. Tapi pada saat tumbuh, dia sayurnya lebih besar daripada sawi yang lain, bayam, kangkung, apalagi ya. Itu kecil-kecil, justru sawi yang besar-besar merekah gitu ya, saudara ya. Karena itu jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil yang tampak sederhana. Untuk menjadi besar, kita harus memulai sesuatu dari perkara yang kecil, saudara. Perkara yang kecil bermula dari apa yang ada kita saat ini. Jadi mari kita perhatikan, apa yang di depanmu saat ini, saudara? Apa yang di depan kita saat ini? Mungkin kita punya keluarga, kita punya rumah tangga, kita sebagai pelajar, kita sebagai karyawan swasta, kita sebagai PNS juga bisa, sebagai pegawai negeri, bahkan sebagai bos di perusahaan. Apa yang kita miliki adalah permulaan dari segala sesuatu yang akan kita miliki di masa yang akan datang. Pekerjaan atau profesi yang kita jalani, saudara, atau pelayanan yang dipercayakan kepada kita, talenta, harta yang kita miliki dan lain-lain, itu semua adalah pekerjaan baik yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita seperti orang yang memiliki satu talenta tadi, saudara, yang hanya menyimpan talentanya itu di dalam tanah dan tidak mengembangkannya. Ada di dalam Matius pasal 25 ayat 24-30, saudara. Mari kita kerjakan dengan setia apapun yang dikaruniai Tuhan bagi kita, supaya pada saatnya perkara-perkara besar dan hal yang tak dipikirkan akan disediakan bagi kita, saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Menurut kesaksian tadi, saya bukan siapa-siapa pada saat SMA. Saya hanya penyapu gereja, saudara. Tapi Tuhan berikan kepercayaan itu lebih lagi saat sekarang. Saya sekarang bisa ngajar, saya sekarang bisa
menyampaikan firman, saya bisa memimpin pujian, saya bisa tamborin, saya bisa semua yang saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan dan pekerjaan di dunia ini diawali dari saya seorang penyapu di gereja. Ya, bisa saya hanya itu pada saat di SMA. Dan begitu juga dengan saudara. Saat ini mungkin engkau belum berkembang, mungkin belum bertumbuh pesat, tapi yakinlah pekerjaan yang sekarang Tuhan percayakan kecil itu akan bertumbuh, berkembang saat engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara pendengar yang berbahagia, banyak orang sering kali memusatkan perhatian itu atau hanya fokus pada hal yang besar, saudara. Sampai-sampai ia melupakan, meremehkan, menyepelekan hal yang kecil atau sederhana. Padahal untuk bisa mencapai atau sampai kepada perkara-perkara yang besar itu kita harus mulai dari hal yang kecil. Jadi setia dari hal yang kecil, saudara. Nanti kalau udah hal-hal ini kita lulus ujian dalam hal kecil ini, pasti Tuhan akan mempercayakan hal-hal, perkara-perkara, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena kita sudah lolos, seperti dari TK lolos, kita SD, nanti SMP, SMA, nggak langsung TK langsung kuliah, nggak, saudara. Jadi ada proses yang harus kita lakukan dari yang kecil sampai nanti kita dipercayakan hal yang besar. Setia dalam perkara-perkara kecil itu penting, dan di dalam kesetiaan itu harus ada kejujuran dan kebenaran dalam melakukan segala sesuatu. Dan itu juga dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, saudara. Kejujuran dan kebenaran. Orang yang setia tidak lepas, pasti diikuti dengan sikap yang jujur dan benar. Namanya setia, saudara. Jujur dan benar. Tidak serong kiri, tidak serong kanan, tidak pelin-pelan, tidak bohong, jalannya lurus ke depan. Itu yang dinamakan setia, jujur, dan benar, saudara. Mari saya coba mengajak saudara, coba tanyakan kepada orang-orang yang berhasil, baik itu berhasil dalam pekerjaan atau pelayanan. Mereka juga memulai sesuatunya dari nol, saudara. Dari kecil, belum apa-apa, tidak jadi apa-apa malahan. Tidak langsung berada di top level yang tinggi. Dimulai dari, kalau yang pelayanan, yang nyapu dulu, yang kolektor dulu, yang tidak terlihat orang, yang tidak di depan mimbar. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh, Tuhan berkenan atas pekerjaan orang itu, pelayanan orang itu, saudara-saudara. Dan dia akan naik level demi level sampai ke top level kalau ia tetap sungguh-sungguh dan dapat dipercaya dalam pekerjaannya itu. Di zaman sekarang ini orang maunya berhasil secara instan, saudara. Terkenal secara instan. Nanti kalau terkenal itu biasanya artis itu nanti biar terkenal dia buat heboh berita apa gitu ya, saudara ya. Yang bisa nanti mencari perhatian orang, akhirnya terkenal tapi dengan cara yang salah. Atau pengen kaya secara instan. Nah, itu saudara. Apa ya? Kalau banyak korupsi karena pengen kaya secara instan. Dan pekerjaan itu tidak akan lama, pasti akan, yang jahat itu akan terbongkar, saudara. Jadi mau bertahan berapa lama pekerjaan yang jahat? Kalau baik pasti bertahan lama, tapi kalau jahat tidak akan lama, saudara. Pekerjaan yang jahat itu pasti ketahuan, karena Tuhan tuh punya otoritas penuh untuk manusia. Dia bisa membalikkan tangan, semudah membalikkan tangan. Manusia bisa sembunyi-sembunyi, tapi Tuhan tinggal klok gitu aja sudah habis manusia itu. Jadi perlu ketakutan, perlu takut sama Tuhan itu seperti itu, saudara.
saat kita pengen melakukan pekerjaan yang salah, pekerjaan yang keliru, pekerjaan yang melenceng, pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang jahat, itu kita ingat Tuhan, nggak jadi, saudara. Akhirnya kita kembali ke relnya untuk menjalankan pekerjaan yang benar itu. Ataukah yang instan tadi, tak peduli meski harus menempuh dengan cara yang halal, yang tidak halal. Nah itu loh saudara, kalau pekerjaan baik itu saya sering memperhatikan itu saudara ya. Orang pedagang itu dia cuma jualan es gitu ya, atau jualan nasi pecel aja, sebungkus itu cuma 4.000, 5.000 saudara. Tapi ketahuilah saudara, itu juga pekerjaan. Meskipun hasilnya kecil, meskipun hasilnya ada seberapa, tapi dia dapatkan dengan halal, dia dapatkan dengan benar. Dan percayalah, hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan yang baik dan benar, hasilnya itu akan awet saudara. Beda kalau kita ini mendapatkan melakukan pekerjaan yang jahat, salah, keliru, dan kita langsung dapat hasil yang banyak tapi dengan cara yang keliru. Jangan salah saudara, itu juga jadi daging juga bisa, jadi penyakit juga bisa. Tidak kita yang sakit, keluarga kita yang kita kasih makan dengan hasil pekerjaan jahat itu juga penyakit juga bisa semua saudara. Atau kita malah jadi sial, harusnya nanti bisa ini malah kena musibah. Tidak tahu saudara, itu bisa terjadi. Tapi percayalah, kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, percayalah Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan melindungi kita, karena kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik dan benar itu. Dan contoh lagi ketika saat melamar pekerjaan saudara, orang maunya diposisikan yang tempat teratas, tidak mau menulis dari bawah. Kalau pekerjaan tidak sesuai dengan ijazah, apalagi ijazahnya S2, S1, S2, S3 gitu saudara ya, wah nggak mau pekerjaan yang gitu-gitu aja, nggak mau, harus yang punya jabatan di suatu perusahaan atau di mana, atau jadi apa gitu ya saudara, yang sesuai dengan ijazahnya. Nah itu yang termasuk berkaitan dengan gengsi yang besar karena ijazahnya itu ya saudara ya. Padahal kalau kita masuk dalam lamaran di pekerjaan, karena kita membutuhkan pekerjaan, kita harus menguasai dari kecil dulu. Nanti dari pegawai biasa, baru jadi kepala lagi, baru dipercaya jadi yang punya owner ya, bisa juga saudara. Tapi dari kecil dulu, supaya kita menguasai pekerjaan kita itu dulu. Begitu pula dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan, baru mau melayani jika ditempatkan di posisi depan, dilihat banyak orang, atau di posisi strategis. Nah ini yang terjadi di banyak orang Kristen. Dia datang di gereja, dia menjadi jemaat, terus dia diangkat jadi pelayan, tapi maunya yang langsung jadi WL, atau langsung singer, atau nanti yang yang pokoknya di depan mimbar, atau yang khotbah sekalipun. Nah gitu. Jadi hanya ambisi dalam pelayanan, ada ambisi pelayanan, itu juga tidak benar saudara. Marilah kita melayani bahkan yang tak terlihat, yang tidak terlihat mata manusia, itu Tuhan yang melihat kita. Mungkin tidak diperhitungkan manusia, Tuhan memperhitungkan kita saudara. Yang penting kesungguhan kita itu tadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar yang budiman, sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan lebih, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu melalui proses dari bawah. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak saudara. Ada ujian kesetiaan, ada ujian ketekunan, ada ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil itu. Bahkan ada kalanya kita nih harus melewati pengalaman pahit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging saudara. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita ini saudara, tanpa ada sungut-sungut, tanpa ada mengeluh.
ini adalah modal untuk beroleh kepercayaan lebih. Jadi hantam semua rintangannya, saudara. Dalam pekerjaan baik memang banyak godaan. Seringkali orang sudah di posisi atas, nanti tergiur dengan tawaran godaan. Akhirnya malah nggak baik, malah nggak, jabatannya malah naik, malah hilang ya, karena di penjara, saudara, kena kasus. Nah itu tidak bisa dipercaya. Sudah dari kecil udah jeripayah menata dengan baik, setia, pada saat udah tinggi, udah di level yang top level, udah menjadi yang jabatannya yang bagus, tapi tidak bisa mempertahankan kepercayaan itu, ya jatuh dalam dosa dan akhirnya menerima hukuman dosa itu. Saudara pendengar yang berbahagia, bila seseorang mampu mengelola dengan benar harta yang dipercayakan dalam jumlah kecil, bukan tidak mungkin ia akan dipercaya juga untuk mengelola harta yang lebih besar dengan jumlah yang besar, saudara. Begitupun juga sebaliknya, bila kita tidak judu dalam hal-hal kecil, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya dalam perkara besar? Selain itu, kesetiaan kita pada harta duniawi dapat menjadi indikasi kesetiaan kita pada harta surgawi yang jauh lebih bernilai, saudara. Jika kita suka dipercaya dalam mengenai harta dunia yang bisa menjadi sumber keangkaran, bagaimana kita bisa dipercaya untuk harga surgawi? Itu harus kita renungkan, saudara. Mari saat ini firman Tuhan berkata, mengingatkan kita bahwa kita harus setia dalam hal-hal kecil ini supaya kita bisa dipercaya dengan hal yang besar nanti. Dan jika kamu tidak setia dalam hal yang menjadi milik orang lain, siapa yang akan memberi kepadamu apa yang menjadi milikmu sendiri? Firman Tuhan begitu tegas, saudara. Kalau kita ini misalkan dititipin barang sama teman kita, ya, teman kita ini dititipin barang sama kita, dititipin barang misalkan handphone gitu aja, ya. Terus habis itu handphonenya ternyata kita nggak simpan baik-baik, malah kita jatuhkan, saudara. Nah, gimana nanti kita pas butuh handphone itu, maksudnya butuh handphone baru, ya enggak kan dikasih, saudara. Kita dititipin aja, kita nggak bisa jaga, apalagi kita nanti pengen sesuatu nanti tapi kita nggak bisa jaga seperti kita dititipin teman kita tadi. Jadi mari saat kita bisa setia, yang itu bukan milik kita aja loh, kita bisa menjaga dengan baik, pasti nanti ke depan kita akan diberi hak kita oleh Tuhan. Kita juga sama bisa memiliki sesuatu itu dari Tuhan. Saudaraku, tema setia dalam segala perkara berarti setia dalam hal kecil maupun besar. Kalau poin pertama tadi adalah setia dalam perkara kecil akan bisa diberikan kepercayaan lebih besar, saudara. Setia dalam segala perkara harus dimulai dari setia dalam perkara-perkara kecil yang didasarkan pada setia dalam perkara besar, yaitu hidup mengabdi kepada Allah. Jadi perkara besar itu mengabdi kepada Allah, hal surgawi, hal kerajaan surga. Hal kecil ini harta yang di dunia ini, saudara, pekerjaan yang di dunia ini. Perkara yang besar adalah hal yang kekekalan yang di atas, ya, saudara. Surgawi, pengabdian kepada Allah, kepada kita kepada Allah, ya saudara, ya. Orang yang setia dalam melakukan perkara-perkara kecil tentu akan setia pula dalam melakukan perkara-perkara yang besar. Kepercayaan yang sudah kita terima dari hal-hal yang kecil, yaitu mengelola keuangan. Kalau kita bisa dipercaya dari hal-hal kecil, pasti kita juga akan bisa naik level, saudara. Dipercaya lebih dengan hal yang besar lagi. Saya mau kasih contoh tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dipercaya dari kecil, saudara. Dan dia akhirnya menjadi orang yang besar, orang yang sukses
orang yang bisa dipercaya lebih lagi oleh Tuhan, yaitu Yusuf. Ia memulaikannya sebagai budak di rumah Potifar yang berada di Mesir. Juga Daud mulai profesi sebagai pengembala domba di padang gurun. Daniel memulai karirnya sebagai pramusaji di istana kerajaan Babilonia, saudara. Dan kesetiaan Yusuf, Daud, dan Daniel itu ditunjukkan dalam berbagai perkara yang dipecahkan pada mereka, saudara, membawa mereka kepada promosi karir yang maksimal. Terus jadi apa mereka, saudara, setelah mereka dipercayakan hal kecil, walaupun cuma hanya sebagai budak, Daud sebagai pengembala, Daniel sebagai pramusaji. Luar biasa, saudara. Tuhan jadikan mereka, Yusuf sebagai orang yang memiliki otoritas setelah Firaun di tanah. Jadi kekuasaannya besar. Yusuf. Daud juga menjadi raja yang hebat bagi Israel selama 40 tahun. Pengembala bisa jadi raja, saudara. Itu luar biasa, mujizat dari Tuhan. Karena sungguh-sungguh Daud dalam mengerjakan pekerjaan baiknya. Juga Daniel menjadi perdana menteri yang penuh dengan hikmat pada masa pemerintahan Raja Darius. Saya bertanya, apakah saudara nggak pengen seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel? Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita. Mulai kita berubah. Mari, apa yang sudah dipercayakan Tuhan, dari pekerjaan kecil, dari pelayanan kecil, dari segala sesuatu yang kecil, mari kita setia. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih itu saat kita lulus dalam perkara yang kecil tadi. Dan sekarang kita akan belajar setia dalam segala perkara, karena lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Betul, saudara, yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mempertahankan tuh lebih sulit daripada mendapatkan. Maknanya ada rumah tangga pada saat menikah ya memang sudah semua baik, saudara, kelihatan baik. Tapi bagaimana apakah bisa mempertahankan rumah tangga itu di tengah jalan, misalkan ada rintangan, apakah kuat, kokoh, atau menyerah, saudara? Itu yang saya maksud, mempertahankan lebih sulit daripada mendapatkannya. Juga dengan pelayanan, pada saat kita sudah menjadi hamba Tuhan, pada saat kita menjadi worship leader, pada saat kita menjadi singer, pada saat kita menjadi misionis yang hebat, apa semua, kita bisa gak mempertahankan kepercayaan Tuhan itu? Atau kita jatuh di tengah jalan karena godaan iblis, karena godaan dunia? Mari kita kuatkan hati kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang kuat. Meskipun sudah di posisi atas, kita mempertahankan itu, kemunian kekudusan kita, sehingga Tuhan tetap mempercayakan pekerjaan itu. Saudara, lalu apa yang menjadi ciri-ciri orang setia dalam segala perkara? Saya sampaikan ada 1, taat. 2, dapat dipercaya. 3, bertanggung jawab. Dan 4 adalah berbuah. Taat adalah takut akan Tuhan dan menjalankan perintahnya, saudara. Di dalam Pengkhotbah 12:13 dikatakan, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang kepada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Dan kedua adalah dapat dipercaya, saudara. Berintegritas, kalau bahasa lainnya adalah, saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercayai. Jadi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam semua aspek kehidupan, yang diperlukan adalah dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Ketika seorang pemimpin tidak dapat dipercaya, maka bawahannya tidak akan respek kepadanya. Dan juga sebaliknya, ketika seorang bawahan tidak dapat dipercaya, tidak mungkin atas akan mempercayakan hal yang lebih besar padanya dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Juga perlu dikembangkan sikap yang saling percaya dalam anggota keluarga. Jadi sesama keluarga jangan curiga-curigaan, saudara. Istri sama suami curiga, suami sama istri curiga. Nanti di kantor juga gitu, sesama pegawai curiga. Terus pegawai sama bos curiga, bos sama pegawai, ya itu. Jadi
Diperlukan saling percaya. Kita harus positive thinking dulu terhadap seseorang, jangan negatif thinking terus. Tidak baik saudara untuk pekerjaan baik. Ada istilah gini saudara, kepintaran, kecakapan, keahlian tanpa sebuah kepercayaan adalah sia-sia. Jadi meskipun kalau kita dilihat pintar, kita cakap, kita ahli, tapi kalau tidak ada kepercayaan, ya buat apa itu semua? Sia-sia saudara. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah, dalam Roma 14 ayat 12. Mempertegas dalam hal ini yaitu bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan, dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Kita bertanggung jawab atas segala pikiran, perkataan, sikap, dan tindakan kita pribadi. Kehidupan manusia tidak lepas dari tanggung jawab. Benar, saudara? Kita di pekerjaan harus ada tanggung jawab. Ada hak, ada tanggung jawab. Di rumah tangga juga gitu. Di pelayanan juga gitu, saudara. Semua harus ada tanggung jawab yang harus kita serahkan, yang harus kita penuhi. Tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu yang dinamakan hak. Jadi kita harus melakukan tanggung jawab dulu baru menerima hak. Jangan haknya dulu, tanggung jawabnya nanti. Ya jangan kebalik, saudara. Sering orang itu kebalik loh. Haknya dulu baru tanggung jawabnya dijalankan. Nah, ini firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kita mari kita akan lakukan tanggung jawab yang baik dulu. Haknya baru kita akan terima setelah melakukan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam setiap kehidupan sehari, karena tanpa tanggung jawab maka semua akan menjadi kacau, saudara. Jadi tanggung jawab itu pelajar, ibu rumah tangga, pegawai, bos untuk menggaji, bukan kayaknya bos tapi gajinya telat-telat. Nah itu pegawai juga gitu, maunya gajinya tepat waktu tapi pekerjaannya, tanggung jawabnya nggak ada. Pelajar juga gitu, sebagai siswa banyak tugas tapi tidak dikerjakan. Dapat dari nilai dari mana? Pelayan Tuhan seperti kita di gereja, kita pengen Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak mau bergerak, kita tidak mau melayani Tuhan. Kita hanya mau jadi jemaat biasa aja, tidak mau melayani, tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Nah mari koreksi kita, hati kita, mari kita berubah untuk pekerjaan baik ini. Dan untuk menjadi setia untuk perkara kecil, dibutuhkan adalah memiliki karakter yang baik, jujur, terpuji, taat akan firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi orang yang kompeten, orang yang ahli dalam bidangnya, senantiasa menggali potensi diri. Jadi tidak gitu-gitu aja, harus berkembang, saudara. Terus belajar, menghasilkan karya dan melakukan inovasi baru. Bertanggung jawab itu juga tanpa memandang besar kecil yang tugas diberikan, saudara. Jangan kalau nanti tugas yang besar baru dikerjakan, tapi yang kecil ogah. Lah itu, saudara, yang menjadi masalah. Kita nggak bisa berkembang dalam perkara kecil. Kita tidak bisa menjadi maju dalam untuk bisa dapat dipercaya menjadi perkara yang besar. Dan yang terakhir adalah berbuah, yaitu menghasilkan buah kehidupan, ada pencapaian, ada bergerak, bertumbuh, berbuah menjadi berkat. Dan itulah, saudara, firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa marilah kita menjadi orang yang setia dalam perkara kecil, setia dalam segala perkara, sehingga kita nanti diberikan kepercayaan lebih besar kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita berbuah, dapat memberkati semua orang, dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bisa dipercayakan hal yang perkara yang lebih besar lagi. Dan itulah yang menjadi tujuan kita. Saudara pendengar yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat malam ini kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, biarlah kami setia dalam segala perkara kecil Tuhan. Apapun yang di depan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami percaya saat kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, Engkau akan
memberikan kepercayaan yang lebih lagi Tuhan, dan surgawi kekekalan itu adalah perkara yang besar yang harus kami terima ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pendengar yang sudah mendengarkan, jamah hati mereka Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu dan mereka bisa terberkati oleh firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara pendengar berbahagia, sebelum saya mengakhiri acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, mari kita akan mendengarkan sebuah pujian dan selamat mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ibu Mardianti mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Itu kan 50 menit, jadi pasti masih. Oh iya. Ini mimbar agama apa? Ini mimbar agama Kristen. Kristen Protestan atau Protestan. Oh ya. Yang untuk tanggal 30.